Benarkah Willy Salim punya niatan yang tulus untuk membuat konten masak besar dan berbagi di kota Palembang? Seperti konten-konten masak besar yang dilakukan oleh konten kreator Bobon Santoso? Benarkah salah satu tujuan dari Willy Salim masak besar ini adalah untuk berbuka bersama dengan warga Palembang? Jika tujuannya untuk berbuka puasa bersama, mengapa acara memasaknya justru dilaksanakan setelah buka puasa? Mengapa Willy Salim selalu menjelaskan bahwa dia hanya meninggalkan lokasi untuk ke toilet, namun kenyataannya ke mobil? Apakah di mobil Willy Salim ada toiletnya? Benarkah sifat Willy Salim di konten dengan kenyataannya jauh berbeda? Benarkah Willy Salim demi konten mau melakukan apa saja walaupun harus mengorbankan orang lain? Ini dia kata mereka. Yang lu lihat di sosial media itu nggak semua kenyataannya. Gimana tuh? Menurut gua kalau lu udah tahu tekniknya, lu udah tahu permainan di belakangnya, semuanya itu bisnis. Lu udah tahu permainan di belakangnya, semuanya itu bisnis. Follower TikTok aku udah mau 65 juta. Wow. Ini terbanyak di Indonesia, nomor 1 di Asia, sama nomor 16 di dunia. Gue nggak suka dengan adab dan etika. Beliau di sana, dia itu di sana, kayak nyuruh-nyuruh, bentak-bentak dan lain-lain. Bahkan secara nggak on cam, off cam pun demikian. Nyuruh-nyuruh bentak-bentak ke siapa? Ke kru gua. Oh ya? Yes, ke kru gua. Jadi kayak gua sorry ya kalau misalnya takutnya gue juga salah kan. Tapi setahu gue, seingat gue tuh seperti itu. Waktu itu kejadiannya seperti itu ya. Tapi namanya tidak terekam, ya kan off cam. Kok nggak direkam ini? Nggak kerekam. Jadi kayak misalnya, wah itu ambilin. Ini ambilin gitu. Oh, itunya off cam. Oke. Bahkan on cam pun juga demikian, sama kayak gitu juga. Tapi konten ini keluar. Konten ini keluar dengan proses editing, mungkin bagian yang kita rasa tuh nggak enak di kita, yang membuat kita tanda kutip terhina, kita cut. Kenapa sih rakyat tuh cuma selalu dijadiin konten doang buat kalian supaya viral, supaya jadi heboh dan jadi perhatian? Karena katanya orang Palembang emang kayak gitu. Enggak. Aku orang Palembang, aku nggak kayak gitu. Cara lu nge-frame seakan-akan orang Palembangnya jadi kayak orang udik, nggak bisa diatur, urakan, kampungan, nggak bisa ngerasain rendang, nggak bisa nungguin daging rendang kayak begitu. Padahal cara lu menyajikan rendangnya aja dari awal, plan lu udah salah. Pilih untuk meninggalkan lokasi yang pada saat itu lu tahu itu sangat berpotensi buat chaos. Dan pada saat langitnya mulai gelap, lu masih belum ada di tempat, tim penerangan lu lampunya mati. Lu masih ngomong-ngomong bahwa itu skenario buat bikin konten viral. Come on man, yang lagi lu korbanin adalah harga diri orang sepalembang demi konten viral. Dan lu tahu raut muka lu yang gak pernah berubah kalau ngomong kayak AI. Mau ke kamera, iya saya minta maaf ya, saya kemarin gak tahu sekeos itu, saya gak pernah bikin daging 200 kilo kayak AI. Dan pada saat disitu pun waktu lu lagi kaget, gak terlihat seperti orang kaget. Lu kayak cuma lagi menahan tawa di konten. Kelihatan lah, orang yang ngerti micro expression tahu bahwa itu lu lagi nggak kaget. Lu lagi happy sebetulnya bahwa lu dapet konten viral yang berhasil atas skenario lu. Kenapa ditinggal? Ya salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Menurut saya ini settingan. Semua warga Palembang marah murka gara-gara konten kreator yang membuat gaduh di kotanya di sana. Aduh, disinyalir nih guys, katanya settingan. Karena ada beberapa pengakuan di sana, orang-orang yang ada di sekitar situ menyatakan bahwa WS itu ke toilet, bukan ke toilet, tapi dia nunggu di mobil. Sampai terus ada instruksi bahwa rendang itu harus habis sebelum saya datang, katanya begitu. Dan ya pokoknya ada beberapa poin-poin yang sudah diambil tuh. Mungkin rendang sebanyak itu apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar, apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan, itu memang namanya rendang konspirasi. Rendang konspirasi. Itu
Itu berita yang lu ninggalin rendang itu ke toilet atau ke mobil tuh yang mana yang bener, Will? Nah, Willy emang ninggalin rendangnya Om, tapi itu nggak lama sama sekali. Oke. Gitu loh. Berarti yang bilang ke mobil tuh salah ya? Enggak, memang bener Willy ke mobil. Lah? Awalnya Willy nyari toilet. Nah, toiletnya tuh kan jauh Om. Nah, terus Willy ke mobil. Lu ke toilet jauh terus ke mobil, maksud naik mobil ke toilet gimana sih? Enggak, jadi awalnya Willy tuh kebelet. Awalnya kebelet ke toilet, nggak dapet. Nggak dapet, jadi Willy ke mobil. Kalau lu ke toilet nggak dapet, ke mobil lu ngapain? Pipis maksudnya? Ya. Kalau lu ke toilet nggak dapet, ke mobil lu ngapain? Pipis maksudnya? Ya, Willy juga bilang seharian tuh belum makan Om. Kan untuk preparation masak-masak itu dari pagi Om. Oh, berarti nggak jadi ke toilet tapi ke mobil makan gitu intinya lah. Makan, istirahat gitu bentar. Oh. Halo Wong Kita Galau, video kabar. Aku Ad Gumai, aku asli Wong Palembang. Belakangan ini kota Palembang, kota kita tercinta lagi jadi sorotan. Yo, bahkan dibully, dihina, dicaci maki se-Indonesia. Yo, aku tidak terima. Ini gara-gara konten kreator yang buat konten di kota Palembang. Namanya Willy Salim, aku tidak kenal dia siapa. Yo, gara-gara kau kota Palembang aku tercinta, namanya jadi borok, jadi dihina, dibully se-Indonesia. Yo. Ini wong susah payah loh, wong ngebagus ke nama Palembang, gara-gara kau nama Palembang jadi rusak. Jelas ada kejanggalan, karena kan dari narasi di video itu kan statementnya ngomong buat masak buat berbuka, sedangkan baru masuk daging aja itu di jam 7 malam. Jadi itu jelas sudah bukan buat berbuka, dan kita juga bisa lihat waktu di video pertama itu kondisi pencahayaan itu masih terang, tapi baru dilaksanakan di malam hari ya. Dan yang kejanggalan yang paling menurut kita yang paling nggak masuk akal ya tentunya beliau ini ke WC, ke toilet.